Pak Prabowo, presiden terpilih, gimana caranya? Pak, sambil canda, Pak, dua pilihan sekarang. Menjaga masyarakat Indonesia dari kelaparan atau menjaga biota yang ada di sungai. Ini pilihan kita. Pak, manakala suatu hari ada yang mau terjadi, tangkap seniormu. Kalau junior mau, ada jaksa yang mau menangkap, tangkap dulu itu yang bertanda tangan di atas. Polisi juga begitu. Pak Kapolri kami telepon hari semua tanda tangan. Kalau krisis ekonomi itu masih aman. Krisis kesehatan COVID-19 kita menganggap mau kiamat, bisa kita selesaikan. Tapi begitu krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik, konflik sosial terjadi, pemerintahan ini bubar. Tidak mampu melakukan apa-apa. Ini sekarang ketidakpastian iklim luar biasa. Ada El Nino, ada La Nina, ada kekeringan. Ini climate change, perubahan iklim yang luar biasa di dunia terjadi. Karena itu pada saat itu kami datang izin Bapak Presiden, kami mengambil langkah efisiensi, refocusing, karena kami masuk di Oktober. Pak Menteri, ini anggaran sudah tutup, nggak mungkin kita tambah. Siap Bapak Presiden, izinkan kami melakukan manuver. Akhirnya kami sisa anggaran ada 1,7 triliun. Perjalanan dinas kami cabut, seminar kami cabut, perbaikan gedung kami cabut, rapat tidak boleh di hotel. Kalau mau rapat di kantor, dan itu pun tanpa makan siang. Apa yang dimaksud efisiensi? Efisien, produktif, efektif. Banyak orang salah paham, asal dia tidak ngerti bagaimana kalau kita memimpin. Satu saja kelaparan. Satu kelaparan anak bangsa dari 282 juta. Itu menterinya pasti dihujat habis-habisan. Satu saja. Akhirnya kami melakukan manuver, kami beli pompa. Dan beli pompa ini belum selesai masalah. Kami refocusing anggaran 1,7 triliun. Kami minta para dirjen sabar. Negara meminta kita untuk berbakti, berbuat terbesar. Langkah terbaik kita harus tunjukkan pada negara. Kami minta para dirjen, Anda bersabar. Dan ada yang ke lapangan tanpa SPJ. Kami katakan, Pak Sekjen, keuangan, jangan pikirkan saya. Jangan pikirkan gaji, maaf, nggak usah berikan. Perjalanan nggak usah dibayar. Kami ingin mengabdi pada Merah Putih. Ayahku dulu prajurit, nyawanya dia mau serahkan untuk Merah Putih. Masa anaknya tidak mau berbakti pada negara yang kita cintai ini? Akhirnya kami refocusing, beli pompa, Al-Sintan, dan kami katakan Pulau Jawa, marahlah luar Jawa lagi. Bahkan dari Sulsel aku ditelepon, Pak Menteri, Bapak itu orang Sulsel, kenapa didahulukan Jawa? Saya katakan Pulau Jawa ini adalah 500.000 hektar tanam satu kali, dan kita dorong menjadi 3 kali. Kenapa? Karena kalau cetak sawah luar Jawa, kita bisa-bisa kelaparan. Tapi kalau ini langsung dipompa, langsung tanam hari ini, itu luar biasa. Terima kasih TNI, polisi, kejaksaan. Ini kita tanpa biaya. Terima kasih TNI, polisi, kejaksaan, membantu bahu-membahu. Saya katakan ini tidak ada anggaran, yang ada pompa. Dan ini belum selesai. Kita disorot dunia. Tidak boleh memompa Sungai Cimanu, Sungai Begawan Solo, Jawa Tengah, aku lupa sungai yang besar. Pak Prof. Serayu, tidak boleh dipompa. Kenapa? Ada biota dijaga, dan itu undang-undang. Kemudian tidak boleh beli pompa lokal konten yang 40%. Di bawah 40%. Ini masalah baru. Di atas 40% tidak ada. Maaf, ini yang harus UNS nanti seluruh perguruan tinggi pikirkan. Tidak ada pompa. 2 pelanggaran, 1 Perpres, 1 undang-undang. Kami menghadap Bapak Presiden. Menteri PU dipanggil. Pak Menteri, PU ini harus kita lakukan. Presiden katakan, Pak Mentan tidak boleh, ini melanggar undang-undang.
Menteri Perindustrian mengatakan tidak boleh, ini melanggar undang-undang. Kita nanti bisa diborgol nanti kalau selesai masa jabatan kita. Saya katakan, saudara, sahabatku, Pak Menteri, jiwa ragaku saya sudah siapkan untuk merah putih. Enggak usah aku ditakuti dengan penjara. Mudah-mudahan kami selamat. Tapi kalau demi Indonesia, demi merah putih, jiwa ragaku aku siapkan untuk Republik ini. Kami menghadap Bapak Presiden, Pak Jokowi waktu itu, Pak Prabowo, Presiden terpilih. Gimana caranya? Pak, sambil canda, Pak, dua pilihan sekarang. Menjaga masyarakat Indonesia dari kelaparan atau menjaga biota yang ada di sungai. Ini pilihan kita. Ini pilihan pahit. Presiden mengatakan, ini berapa lama? Mungkin mudah-mudahan 2024 saja terjadi. Dia bilang, baik Pak Menteri PU, silahkan. Tapi kami ragu juga, jangan sampai konsekuensi hukum nantinya. Akhirnya kami telepon Pak Kapolri, kami MOU bersama, nih, kemudian Panglima TNI, kemudian Pak Jaksagung. Kebetulan Pak Jaksagung adalah sahabat saya. Saya katakan, Pak Jaksagung, ini ada masalah. Kami bersahabat beliau sebelum menjadi Jaksagung. Ini kami sampaikan, kami datang, Pak Jaksagung, ini kami lakukan, tapi ini melanggar. Pak Kapolri, ini melanggar. Kami tanda tangan, akhirnya kami buat. Ini tidak ada dalam buku. Tidak ada dalam teori yang kami diajarkan. Karena melanggar undang-undang. Akhirnya kami undang semua BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan bertanda tangan. Daerah yang kita kerjakan. Yang di atas yang mau menangkap bertanda tangan di atas, yang mau ditangkap bertanda tangan di bawah. Pak Prabowo mengatakan, kami laporkan Pak ini. Apa maksudnya? Pak, manakala suatu hari ada yang mau terjadi, tangkap seniormu. Kalau junior mau, ada jaksa yang mau menangkap, tangkap dulu itu yang bertanda tangan di atas. Polisi juga begitu. Pak Kapolri kami telepon, hari semua tanda tangan. Akhirnya hasil kerja keras kita, bukan saya. Kami hanya seorang diri. Kami bukan siapa-siapa tanpa Bapak semua. Ini kerja keras anak bangsa. Hasilnya naik produksi tertinggi selama merdeka 52%. Itu kata BPS. Jadi kalau kerja, kami ditanya wartawan, Pak Mentan katanya ada efisiensi. Justru dengan efisiensi itu kami bersyukur. Kenapa? Itu tekanan yang kuat. Bila perlu dipotong 50%, nggak masalah. Dulu kita merdeka tanpa pemerintahan, juga merdeka. Kalau dicabut 100%, kami pastikan masih bisa mengendalikan. Caranya gimana? Ini yang paling kuat. Tahu Bapak Ibu, yang saya pahami, kami pahami. Orang yang selalu mendapat tekanan yang kuat, itu dicintai Allah. Berarti dia adalah calon berlian atau minimal emas. Kenapa? Berlian berada di perut bumi, penuh dengan tekanan. Tekanannya berapa? 10.000 Celcius, 1.000 Celcius. Jadi kalau ada orang tidak ingin berhadapan tekanan, biasanya sulit dia melompat. Tapi yang ingin mau jadi berlian, manakala seluruh resources terbatas, dia akan melompat eksponensial seperti yang kita lakukan yang gambar di atas. Ini adalah BPS, ini yang tadi hasilnya BPS. Ini tertinggi produksi di saat El Nino. Yang tadi, ini pengumuman baru-baru minggu lalu. Di saat El Nino, di saat kekeringan, di saat dana dikurang efisiensi, produksi tertinggi selama 7 tahun sampai bulan 4. Dan itu kerja keras kita semua.